Kamu mungkin lagi natap layar komputer sekarang, ngelihat kursor yang kedap-kedip berulang kali di dokumen kosong. Ya kan? Tubuh kamu sih pakai baju kerja yang rapi banget. Tapi pikiranmu tuh sebenarnya masih tertinggal jauh di ruang tamu kampung halaman. Iya, masih kebayang-bayang. Bener banget, masih bisa nyium sisa aroma opor ayam, masih terngiang-ngiang suara tawa keluarga pas lebaran kemarin. Nah, hari ini adalah hari pertama kamu kembali ke realitas, kembali bekerja setelah libur panjang. Dan tiba-tiba aja rasanya ada ruang kosong yang menganga di dada pagi ini. Kayak ada perasaan hampa yang aneh gitu ya. Persis, seolah-olah semua energimu tersedot habis. Padahal kan kamu baru aja liburan. Dan biasanya, perasaan kosong itu seringkali langsung memicu rantai rasa bersalah loh. Otomatis muncul suara kecil di kepala yang mulai menghakimi. Kayak, aduh kenapa aku males banget ya hari ini? Kemarin kan udah libur panjang, harusnya segar bugar dong. Apa aku ini kurang bersyukur? Nah, itu dia. Kalau kamu yang lagi dengerin kami sekarang ngerasain hal itu pagi ini, tolong tarik napas sebentar. Izinkan kami ngasih tahu satu hal yang penting banget buat memulai hari. Perasaanmu itu 100% valid. Kamu sama sekali nggak lemah dan kamu nggak malas. Aku setuju banget. Apa yang kamu rasain saat ini murni respons biologis dan psikologis dari tubuh yang lagi kebingungan. Itu dia kenapa di eksplorasi kita hari ini, misinya tuh bukan buat menceramahi kamu. Kita nggak akan bagi-bagi tips toxic productivity yang nyuruh kamu minum kopi 3 gelas terus langsung balas 50 email dalam 1 jam. Sama sekali nggak. Nggak bakal sanggup juga sih otaknya. Iya kan? Jadi pagi ini, anggap aja kami berdua ini temen yang lagi duduk nemenin kamu minum teh hangat sebelum kamu benar-benar mulai kerja. Kita mau membedah riset psikologi dan data kesehatan mental soal satu fenomena nyata yang lagi kamu alami, yaitu post-lebaran blues. Kita bakal bongkar apa yang diam-diam terjadi di dalam kepalamu, supaya kamu bisa ngelewatin masa transisi ini tanpa harus nyalahin diri sendiri. Terus dari mana kita mulai nih bahasnya? Mari kita mulai dari mesin utama yang ngendaliin perasaanmu hari ini, yaitu otak. Selama periode libur lebaran kemarin, tanpa kamu sadari, otakmu sebenarnya lagi berpesta pora. Berpesta gimana maksudnya? Jadi di neuroscience tuh ada istilah yang disebut koktail penghargaan. Selama berminggu-minggu, otakmu dibanjiri sama bahan kimia yang bikin kamu merasa luar biasa. Ada dopamin yang meledak tiap kali kamu terima THR atau makan kue kering favoritmu. Oh iya, nastar dan kastengel itu bikin dopamin naik banget pastinya. Betul, terus ada oksitosin, hormon cinta yang mengalir deras pas kamu pelukan atau ngobrol berjam-jam sama keluarga besar. Bahkan nih ada kortisol dan adrenalin yang memuncak karena hiruk-pikuk dan ketegangan pas mudik. Otakmu tuh udah terbiasa sama stimulasi tingkat tinggi ini setiap harinya. Oke, mari kita urai hal ini ya. Kalau aku boleh bayangin, ini tuh ibarat kamu baru aja pergi ke konser musik dari band favoritmu. Kamu berdiri di barisan paling depan. Volume speakernya luar biasa kenceng, lampu sorotnya warna-warni, ribuan orang lompat bareng. Semuanya intens banget. Pengalaman yang pecah banget pokoknya. Iya, pecah banget. Lalu tiba-tiba konser selesai, kamu pulang, buka pintu, dan seketika kamu sendirian di dalam kamar yang sunyi senyap. Kesunyian di kamar itu tiba-tiba terasa menyakitkan, telingamu berdenging. Kamarmu tuh nggak berubah jadi tempat yang buruk, tapi rasa sakit itu muncul karena perbedaan kontrasnya yang terlalu tajam. Analogi yang pas banget. Kira-kira gitu ya yang terjadi di otak kita sekarang. Analogi konser tadi sangat akurat buat ngegambarin apa yang terjadi di level neurokimia kita. Secara biologis, pas seluruh stimulasi intens dari keluarga dan suasana perayaan itu berhenti mendadak hari ini, otakmu mengalami apa yang disebut dopamine deficit state. Defisit dopamin. Berarti langsung anjlok gitu ya kadarnya? Tepat, otak manusia itu kan dirancang buat selalu nyari keseimbangan atau homeostasis. Pas sistem kita kelebihan beban kesenangan, otak merespon dengan nurunin sensitivitas reseptornya. Jadi pas kesenangan itu dicabut, kamu nggak balik ke posisi 0 atau netral. Kamu justru jatuh ke posisi minus. Wow, jadi wajar kalau rasanya lemas banget. Banget, otakmu lagi protes soal defisit ini. Ilmu psikologi nyebut fenomena ini sebagai efek kontras. Rutinitas kantormu yang biasa-biasa aja mendadak terasa jauh lebih kelabu, murni karena disandingkan sama kehangatan intens yang baru aja kamu tinggalin. Tunggu. Ini bagian yang bikin aku penasaran nih. Kenapa rasanya selalu lebih sakit pas kita balik ke rutinitas biasa? Maksudku,
Pas kita mulai liburan, transisinya tuh kerasa gampang dan asyik banget. Tapi kenapa jalan pulangnya terasa berat banget? Itu pertanyaan yang bagus. Bukannya harusnya otak kita ingat kalau rutinitas harian kita sebelum liburan juga nggak seburuk itu? Nah, riset soal adaptasi psikologis nunjukin kalau efek kontras hedonis ini ternyata sifatnya asimetris. Artinya, manusia lebih cepat beradaptasi sama kebahagiaan baru, tapi sangat lambat dan kesakitan pas harus ngelepasinnya. Oh, jadi ada masa delay-nya gitu ya? Iya, ada konsep namanya adaptasi hedonis. Itu tuh kayak mekanisme karet gelang. Sepanjang apapun kamu narik karet itu menuju kebahagiaan maksimal pas liburan, pada akhirnya dia akan selalu ngejepret balik ke ukuran dasarnya. Aduh, kebayang sih, jepretannya pasti sakit. Betul, jadi kemerosotan motivasi atau rasa malas ngetik keyboard yang kamu rasain pagi ini murni karena otakmu lagi sibuk kalibrasi ulang karet gelang tersebut. Bukan karena kamu tiba-tiba kehilangan etos kerja. Wah, ini bikin lega banget dengernya. Jadi ini murni mekanisme pertahanan biologis. Otak yang lagi kalibrasi. Tapi khusus untuk pos lebaran blues ini, aku ngerasa ada lapisan lain yang bikin ini jauh lebih berat dibanding sekedar pulang dari libur akhir tahun biasa. Lapisannya kayak gimana tuh? Karena sebelum hari H Lebaran, kita kan ngelewatin 1 bulan penuh puasa, ibadah, nahan diri. Logikanya kan gini, kalau kita habis jalanin ibadah sebulan penuh, kumpul keluarga yang bawa berkah, bukannya secara teori kita harusnya balik ke kantor dengan jiwa yang damai dan energi positif yang full? Sekilas memang terdengar paradoks ya. Iya, kayak kontradiktif banget. Kenapa selesai dari rutinitas ibadah sebulan, itu malah bikin kita ngerasa kosong? Kuncinya tuh ada pada hilangnya struktur. Penelitian psikologi terbaru yang ngamatin kelompok usia dewasa muda pas bulan Ramadan nemuin fakta yang sangat menarik. Selama sebulan penuh, tingkat depresi dan kecemasan terbukti turun drastis. Wah, masa sih? Turun drastis ya? Iya, alasannya karena Ramadan ngasih ritme spiritual dan konektivitas sosial yang luar biasa terstruktur. Bangun jam yang sama buat sahur bareng, nahan lapar bareng, terus ngumpul lagi malam hari buat taraweh. Rutinitas bareng-bareng ini ngasih rasa aman dan makna yang mendalam. Oh, aku paham sekarang. Jadi pas lebaran usai, kamu nggak cuma kehilangan hari libur, tapi kehilangan seluruh arsitektur spiritual pembentuk harimu. Tepat banget. Hilangnya ritme inilah yang nyiptain kekosongan batin. Dan makanya kita harus meluruskan rasa bersalah yang sering muncul. Merasa sedih, hampa, dan rindu ritme itu sama sekali bukan indikator kalau ibadahmu nggak membekas atau kamu kurang bersyukur. Syukurlah kalau gitu. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih lembut. Rasa rindu yang berat itu sebenarnya bukti empiris dari seberapa besar cinta dan kepedulianmu pada momen kebersamaan tersebut. Kalau nggak ada cinta di sana, kamu nggak akan merasa kehilangan. Rindu adalah bukti dari cinta. Aku harap kamu yang lagi dengerin ini meresapi kalimat tersebut ya. Kamu sedih hari ini karena momen kemarin emang berharga banget. Tapi pertanyaannya, apa hantaman emosional ini dirasain sama semua orang dengan tingkat yang sama? Tentu intensitasnya beda-beda. Soalnya aku lihat beberapa rekan kerjaku tuh kayaknya santai-santai aja pagi ini ngopi di pantry. Nah, literatur psikologi menyoroti ada kelompok yang jauh lebih rentan terdampak. Salah satunya adalah kaum perantau. Buat mereka yang harus mudik balik ke kota perantauan, ada fenomena yang disebut re-entry shock. Re-entry shock, kayak jet lag emosional gitu ya? Persis. Coba bayangin ini. Kamu balik ke kamar kos setelah berminggu-minggu dikelilingi kehangatan rumah. Kamu buka koper, nyium aroma pakaian yang dicuci di rumah, terus melihat kulkas kosan yang kosong dan ruangan yang sepi. Kota yang tiap hari kamu tinggali buat nyari nafkah ini mendadak terasa asing, dingin, dan mengisolasi. Aduh, itu kerasa banget sih sepinya. Transisi fisik ini memperparah transisi psikologis. Selain perantau, kelompok usia produktif awal hingga pertengahan, kira-kira usia 30-45 tahun, itu juga sangat rentan. Soalnya mereka biasanya langsung dihadapin sama ekspektasi kerja yang tinggi dan deadline segera setelah mereka duduk di kursi kantor hari ini. Kalau ditarik ke skala yang lebih besar nih, ini bukan cuma curhatan 1 atau 2 orang aja ya. Ini masalah massal. Data dari Kemenkes di tahun-tahun sebelumnya tuh selalu nunjukin pola yang sama pasca libur panjang. Pola penurunan motivasi itu ya? Iya, motivasi kerja turun drastis. Angka keterlambatan melonjak. Belum lagi fakta kalau sebagian besar pekerja kita emang udah punya gejala kelelahan kronis atau burnout sebelum liburan itu dimulai. Ini fenomena global sebenarnya.
Kalau di Eropa, mereka kenal Blue Monday setelah libur musim dingin, atau di Jepang ada krisis pasca Golden Week. Di kita ya, post lebaran blues ini. Berarti karena ini fenomena massal yang punya dasar biologi yang kuat, pertanyaannya, apa jadinya kalau kita keras kepala? Apa resikonya kalau kita abaikan alarm dari otak ini, terus maksa diri kerja 100% mulai menit ini juga? Tubuhmu nggak akan ngebiarin kamu menang kalau kamu ngelawannya pakai paksaan. Kalau kamu nekan blues ini tanpa empati ke diri sendiri, kamu bakal memicu respon stres sekunder. Otak yang lagi defisit dopamin bakal nyari kompensasi instan. Kompensasi instan tuh kayak gimana bentuknya? Inilah kenapa banyak orang ngalamin emotional eating pasca liburan. Mereka tiba-tiba terus-terusan nyari cemilan manis, gorengan, atau pesan minuman boba dari meja kerja. Tujuannya cuma buat mancing sedikit dopamin murahan. Wah, pantesan tiba-tiba pengen banget ngemil yang manis-manis. Iya kan? Dan secara fisik, kelelahan mental ini bakal berubah jadi penurunan sistem imun, sakit kepala tegang, dan masalah tidur. Kalau kondisi hampa ini dipendam dan dibiarkan lebih dari 2 minggu, transisi normal ini bisa mengeras jadi episode depresi klinis yang beneran loh. Berarti memaksakan diri hari ini tuh ibarat maksa mesin mobil yang olinya lagi dikuras buat langsung ikut balapan. Mesinnya bukan cuma nggak jalan, tapi malah bakal terbakar. Setuju banget sama analogi itu. Oke, kita udah sepakat maksa diri itu bahaya. Tapi kita juga realistis kan, kita nggak mungkin tiba-tiba pulang dari kantor sekarang. Bos kita mungkin nggak peduli sama fluktuasi dopamin kita. Jadi, kompromi apa yang bisa dilakuin hari ini juga? Solusi yang lembut tapi aplikatif buat langsung dipraktekin. Langkah paling masuk akal itu melakukan reintegrasi bertahap. Jangan langsung buka proyek yang rumit atau email dari klien yang paling galak. Mulai aja dari pekerjaan administratif yang ringan. Atur ritmemu. Pakar produktivitas nyaranin siklus pendek. Di hari pertama, fokus 45 menit, terus berhenti. Lepasin pandangan dari layar. Terus pas berhenti itu enaknya ngapain? Nah, ini penting. Luangkan waktu buat bertegur sapa sama rekan kerja. Mungkin di pantry pas ngambil minum. Soalnya nyeritain pengalaman liburan atau sekedar berbagi keluhan soal betapa beratnya hari ini, itu secara aktif memicu pelepasan oksitosin lagi. Oh, karena kita sadar kita senasib ya. Betul. Kamu sadar kamu nggak sendirian ngerasain blues ini. Dan itu langsung ngebangun jembatan sosial lagi di kantormu. Aku sangat ngedukung ide ngobrol di pantry itu sih. Aku juga nemu satu hal menarik nih dari riset kedokteran olahraga. Katanya kita nggak perlu olahraga berat di gym buat perbaiki mood hari ini. Ternyata jalan kaki santai 15 menit aja udah nurunin risiko gejala depresif secara signifikan. Itu bener banget. Tapi mekanismenya gimana ya? Apa hubungannya melangkah pelan sama kesedihan di otak kita? Penjelasannya itu sangat elegan. Pas kamu jalan kaki, jantungmu sedikit meningkat, mempompa lebih banyak darah dan oksigen ke otak. Gerakan ritmis ini memicu pelepasan endorfin. Tapi yang lebih penting, pas kamu jalan di luar dan ngelihat pemandangan yang bergerak lewatin matamu, kayak pohon atau mobil, ini nyiptain apa yang disebut optic flow. Optic flow, aliran optik gitu. Itu pusat rasa takut dan cemas di otak kita. Jadi, jalan kaki 15 menit ngasih dorongan dopamin yang sangat lembut tanpa bikin saraf kewalahan. Wah, luar biasa. Jadi ini saran praktis buat kamu ya, nanti pas jam istirahat makan siang, tolong jangan cuma pesan makanan lewat HP dari meja kerjamu. Berdirilah, keluar dari gedung kantor, jalan kaki pelan-pelan cari makan di luar. Biarkan matamu melihat awan atau jalanan, dan biarkan optic flow itu menenangkan amigdalamu. Sangat direkomendasikan. Tapi gimana dengan sisa hari ini? Pas pulang ke rumah nanti malam, rasanya godaan buat rebahan dan tenggelam dalam kesedihan di kasur pasti gede banget. Disinilah intervensi kognitif bisa masuk. Sebelum tidur, cobalah luangin beberapa menit buat gratitude journaling atau nulis hal-hal kecil yang kamu syukuri. Dan iya, saya tahu buat sebagian orang ini terdengar sangat gelisah. Jujur aja, iya sih. Kalau aku lagi sumpek disuruh nulis 3 hal yang disyukuri itu rasanya kayak lagi bohongin diri sendiri. Emang ini beneran ada dampak biologisnya atau sekedar kata-kata motivasi kosong? Sangat bisa dimengerti kalau itu terasa gelisah. Tapi sains merekomendasikan ini karena cara kerja saraf kita. Otak yang lagi defisit dopamin otomatis akan mengalami bias negatif. Dia bakal main dialing tungan nyari ancaman atau hal menyebalkan yang bikin harimu makin buruk. Oh, pantesan bawaannya pengen ngeluh terus. Nah, nulis 3 hal kecil yang disyukuri itu secara paksa mengalihkan jalur sarafmu buat mindai hal positif. Nggak perlu hal mega, cukup hal mikro kayak bersyukur tadi siang jalanan nggak macet. Atau kopi dari kantin rasanya lumayan enak.
Latihan ini ngelatih otak untuk melihat kalau realitas itu nggak 100% gelap. Mencari kemenangan-kemenangan kecil ya. Ditambah lagi kalau kamu lakuin latihan pernafasan, pakai panduan mindfulness berbahasa Indonesia yang sekarang banyak banget di aplikasi. Kamu secara harfiah nurunin kadar kortisol sebelum tidur. Masuk akal banget. Aku juga nemu satu taktik brilian buat ngakalin dopamin crash ini. Taktik ini dari riset tentang liburan itu sendiri. Ternyata, puncak kebahagiaan itu seringkali bukan pas liburannya terjadi, tapi pada masa antisipasinya. Pas kita merencanakannya, otak kita tuh suka banget sama konsep menanti sesuatu. Betul sekali. Antisipasi adalah pemicu dopamin yang sangat kuat. Bahkan kadang lebih kuat dari hadiahnya itu sendiri. Pas kita ngebayangin hal asik bakal terjadi, otak udah produksi hormon kebahagiaan duluan. Berarti trik aplikatif buat bertahan hari ini adalah rencanain satu hal kecil yang kamu sukai buat akhir pekan ini ya. Tepat. Mungkin janjian makan ramen enak sama sahabat, rencana maraton film, atau sekedar jadwal baca buku di kafe sendirian. Dengan ngerencanain itu hari ini, kamu seolah naruh cahaya kecil di ujung lorong minggu pertamamu kerja. Tiap kerasa berat, kamu bisa bilang ke diri sendiri, "Nggak apa-apa, hari Sabtu besok aku bakal makan makanan favoritku." Itu bakal ngaktifin lagi siklus antisipasi positifmu. Tapi, sebagai penyeimbang nih, kita juga harus bicarain realitas terburuknya. Kapan kita harus nganggep perasaan kosong ini sebagai adaptasi normal dan mulai ngelihatnya sebagai lampu merah kalau kita butuh bantuan profesional. Ini batasan krusial yang harus dikenali. Adaptasi normal itu biasanya mereda dalam beberapa hari dan maksimal 2 minggu. Tapi kalau udah lewat 2 minggu, perasaan hampa ini nggak memudar atau intensitasnya ngelumpuhin fungsi harianmu kayak nggak bisa tidur berhari-hari, hilang nafsu makan ekstrim, atau muncul perasaan putus asa, itu bukan lagi adaptasi dopamin. Itu berarti udah lampu merah ya? Betul. Itu saatnya menjangkau bantuan. Jangan ragu, hubungi psikolog, datang ke puskesmas, atau pakai layanan hotline kesehatan jiwa Kemenkes di 119 ekstensi 8. Ngakuin kita nggak bisa atasi semuanya sendirian itu bukan kegagalan. Mencari bantuan adalah bentuk keberanian tertinggi dalam merawat diri. Merawat diri butuh keberanian. Kalimat yang bagus banget buat diingat. Jadi, buat merangkum bincang-bincang kita, nemenin pagi pertamamu ini, kalau dadamu saat ini kerasa sesak ngeliat tumpukan dokumen, tolong ketahuilah kalau tubuh dan pikiranmu cuma lagi berusaha beradaptasi. Otakmu lagi nyari pijakan buat balik ke dunia nyata? Bener, ada pemikiran indah dari para psikolog bahwa perasaan sedih yang pekat pasca liburan pada dasarnya adalah biaya emosional dari kesenangan luar biasa yang baru aja kamu nikmati. Dan menyadari biaya itu adalah tanda fungsi psikologismu bekerja dengan sehat. Kamu punya kapasitas cinta yang besar. Sedih itu wajar. Rindu, pada akhirnya berarti kamu sangat peduli. Saya sepakat sepenuhnya. Dan buat nutup ini, hal ini ngemunculin satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau tiap selesai liburan, kita selalu ngerasa kesakitan pas harus balik kerja. Mungkinkah ini saat yang tepat buat perlahan mendesain keseharian yang nggak bikin kita pengen terus-terusan melarikan diri darinya? Mari temukan satu elemen kecil hari ini yang bisa diubah, biar rutinitas kerjamu terasa sedikit lebih bermakna. Pertanyaan yang pelan tapi menampar keras ya. Sebuah pemikiran yang layak dibawa pulang. Baik, selamat kembali bekerja. Ambil napas panjang hari ini. Lakuin semuanya dengan langkah-langkah kecil. Jangan terlalu keras ke diri sendiri kalau ngerasa lambat. Kursor yang terus berkedip di layar itu, dia bisa nunggu beberapa menit lagi kok. Silakan selesaikan teh atau kopimu. Kami berpamitan, terima kasih udah jadiin eksplorasi kita hari ini sebagai teman di pagi pertamamu kembali ke rutinitas. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.